Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalion Infanteri Raider 200 Bakti Negara merupakan satuan pemukul strategis Kodam 2 Sriwijaya yang menjadi garis terdepan dalam berperang. Tepat pada tanggal 1 April ini, Yonif Raider 200 Bakti Negara genap berusia 63 tahun. Kami sangat yakin para prajurit akan semakin profesional dalam bertugas sesuai dengan jargon yang diusung, yakni cepat, senyap, dan tepat. Saya Tri Nurwanto, General Manager Harian Umum Palembang Express dan palpres.com mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-63 buat Yonif Raider 200 Bakti Negara. Dengan usia yang tidak muda lagi, para prajurit semakin cepat dalam bertindak, senyap dalam bergerak, dan tepat pada sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dalam rangkaian peringatan HUT ke-63, prajurit Yonif Raider 200 Bakti Negara menggelar ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan Palembang. Ziarah yang dipimpin dan Yonif Mayor Infantri Andi Irawan fokus menabur bunga di pusara mantan prajurit Raider yang gugur di medan tugas. Pusara pahlawan satu persatu ditaburi bunga oleh prajurit Yonif Raider 200 Bakti Negara. Dalam kesempatan tersebut, dan Yonif Raider 200 Bakti Negara, Mayor Infantri Andi Irawan beserta istri menabur bunga di pusara pahlawan bernomor 1 dan 2. Pusara pahlawan ini diketahui merupakan mantan anggota Yonif Raider 200 Bakti Negara yang gugur di medan perang. Kunjungan para prajurit yang dikemas dalam ziarah rombongan ini dilakukan untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Dan Yonif Raider 200 Bakti Negara Mayor Infantri Andi Irawan SH menjelaskan, kegiatan ziarah merupakan rangkaian peringatan HUT ke-63 Yonif Raider 200 Bakti Negara yang jatuh setiap tanggal 1 April. Dalam ziarah ini sendiri, pihaknya fokus menabur bunga ke mantan prajurit Yonif Raider 200 Bakti Negara yang gugur saat bertugas. Rangkaian kegiatan ziarah rombongan ini adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun batalion kami, Yonif Raider 200 Bakti Negara yang ke-63. Tentunya ini merupakan suatu kegiatan yang sangat wajib kami laksanakan. Esensinya adalah bahwa kita sebagai prajurit TNI tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita yang telah gugur. Tadi yang kami taburkan itu adalah memang para makam yang memang murni dari anggota batalion kami. Mereka gugur itu ada yang dari Timur, ada yang di Aceh, dan ada yang di Irian Jaya. Pada saat itu masih Irian Jaya. Usai ziarah, rombongan ini langsung menuju ke panti asuhan yang ada di kawasan Poligon. Di sana, rombongan yang juga dipimpin dan Yonif Raider 200 Bakti Negara memberikan sembako kepada pengurus panti asuhan. Untuk mengungkapkan rasa syukur kami karena sudah 63 tahun batalion ini, jadi kita peduli terhadap lingkungan sekitar, peduli terhadap semua mantan-mantan prajurit, baik itu keluarga yang sudah ditinggalkan ataupun lingkungan yang ada di seputaran batalion. Reporter Sri Depi, juru kamera penerangan Yonif Raider 200 Bakti Negara, palpres.com. Pemirsa, 6 goeser dari Harian Umum Palembang Express dan palpres.com berhasil menaklukkan rute 35 km dalam event Sumek Virtual Fun Bike kemarin. Meski belum menjadi juara, para goeser ini berhak mendapat medali dari Sumatera Express. Pedal sepeda lipat terus dikayu para goeser dari Harian Umum Palembang Express dan palpres.com. Usai dilepas Sekda Palembang Ratu Dewa dan Direktur Utama Sumek Group Haji Muslimin, ratusan goeser baik yang hadir di Geraha Pena maupun melalui virtual mulai mengadu kecepatan menyentuh jarak 35 km. Menariknya dari event ini, titik start dan finish dipilih oleh peserta bersangkutan. Namun khusus goeser dari Sumsel wajib melintas kantor Sumatera Express Group dan berselfie dengan latar belakang kantor media.
Para gawe Serpalpres sendiri langsung dipimpin General Manager Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto. Mereka mulai dari kantor Palpres, kemudian Jalan Basuki Rahmat, underpass Simpang Fatal, Pusri, dan bersinggah di dermaga penyeberangan menuju Pulau Kemarau. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pasar Lemabang, Bom Baru, Veteran, Pasar Megaria, dan Bundaran Air Mancur. Selanjutnya melewati kantor Wali Kota Palembang, Kambang Iwa, DPRD Sumsel, Demang Lebar Daun, dan finish di kantor Palpres. Alhasil jarak yang berhasil ditempuh mencapai 36,6 km dalam waktu 2 jam 31 menit. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Sebanyak 622 pemuka agama Kristen mulai menjalani vaksinasi di Rumah Sakit Miria Palembang. Vaksinasi bagi pemuka agama ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, mengingat pemuka agama cukup sering berinteraksi dengan umat Kristiani. Pimpinan Gereja Metodis Wesley Palembang, Bonar Siagian, mendapat vaksinasi Sinovac yang disalurkan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Bonar merupakan salah satu dari ratusan pemuka agama yang mendapat vaksin. Dalam vaksinasi ini, Pendeta Immanuel Ragiono menjadi yang pertama divaksin. Pendeta Immanuel menjelaskan ada 622 pemuka agama Kristiani yang akan menjalani vaksinasi selama 3 hari hingga Rabu nanti. Dia mengajak kepada pemuka agama untuk divaksin karena mereka sering bertemu dengan umat dalam beribadah. Dengan vaksinasi ini, pemuka agama akan memiliki kekebalan tubuh dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Himbauan saya sebagai tokoh agama kepada masyarakat luas adalah jangan takut untuk divaksin. Karena tidak sakit. Saya nih tadi sebagai saksi, saya yang divaksin pertama kali tidak merasakan apa-apa. Ya. Tidak ada efek sama sekali. Tidak ada terasa sama sekali. Jadi saya mengimbau masyarakat khususnya di Kota Palembang, ya silahkan untuk mendaftarkan diri untuk divaksin. Karena ini sebagai pencegahan dan juga sebagai antisipasi agar seluruh masyarakat tidak terpapar COVID-19. Sementara itu, pembimbing masyarakat Kristen Kanwil Kemenak Sumsel Bagus Panjaitan mengatakan keberadaan pemuka agama banyak bertemu dengan umat meski pelaksanaan ibadah dilaksanakan secara virtual dan offline. Namun kerap kali pemuka agama mengunjungi umatnya yang sedang sakit. Untuk itulah dia menilai vaksinasi bagi pemuka agama ini sangat diperlukan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Ibadah sudah dibuka, jadi otomatis setiap hari Minggu pendeta sebagai pimpinan jemaat atau gembala sidang itu melakukan tatap muka dengan jemaatnya. Itu sangat rentan. Sedangkan pendeta belum mendapatkan vaksin, ya kan sekian bulan ini, ya kan gitu. Dan terus juga belum lagi ketika mereka harus melakukan perkunjungan, ya kan. Contohnya ada jemaat yang sakit, ketika sakit itu bukan karena COVID ya. Sakit yang biasa, otomatis kan dia ke rumah sakit. Penting sekali untuk vaksinasi COVID-19 ini. Dan puji Tuhan, ya hari ini sampai hari Rabu, ya, sampai hari Rabu, seluruh tokoh agama di Kota Palembang ya, khususnya ketika Kota Palembang divaksinasi. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Keamanan Gereja Santo Yosef yang ada di Jalan Jenderal Sudirman mulai diperketat. Hal ini menyusul pasca ledakan yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar kemarin. Sementara Ketua Aras Sumbaksel meminta kepada jemaat Kristiani untuk tenang terutama melaksanakan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Beginilah suasana pelaksanaan ibadah misa di Gereja Santo Yosef, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Ibadah dilaksanakan dengan penjagaan dari pihak keamanan yang cukup ketat. Hal ini dilakukan setelah terjadi insiden di depan Gereja Katedral Makassar kemarin. Pastor Keusupan Santo Yosef Romo Joko Susanto mengaku lebih memperketat keamanan di sekitar gereja. Bahkan, pihaknya juga melibatkan security untuk meningkatkan keamanan selama ibadah berlangsung. Dia pun mengaku setiap umat yang hendak beribadah terlebih dahulu harus diperiksa.
Terkait dengan pengamanan, memang kami dari Gereja Katolik, khususnya di wilayah Palembang dan khususnya di Paroki Santo Yosef, kami sebenarnya dari Minggu Palma ini sampai Paskah sudah menyampaikan kegiatan gereja kepada pihak-pihak terkait, misalnya Polsek, Poltabes, untuk kegiatan yang mana kami memang perlu pengamanan. Namun demikian, kami dari pihak gereja juga mempersiapkan, menyediakan security, ya, dan umat juga disampaikan terkait dengan adanya peristiwa ini supaya tetap dalam kondisi tenang, kondusif, untuk tidak terprovokasi dengan adanya peristiwa di Kota Makassar. Terpisah, Ketua Aras GGBI Sumbaksel Immanuel Rajono meminta kepada umat Kristiani untuk tetap tenang melaksanakan ibadah menjelang ibadah Paskah. Dia juga meminta kepada jemaat agar menahan diri dari melakukan hal yang tidak baik, sebab masalah teror tersebut sudah ditangani oleh pihak berwenang. Dia menambahkan, pelaksanaan Jumat Agung dan Paskah dilaksanakan secara virtual dan online. Khusus jemaat ibadah di gereja akan dikurangi durasi waktu, tidak lebih dari 1 jam. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya menghimbau untuk umat Kristiani di Kota Palembang, ya, sekalipun mengadakan ibadah Paskah, tetap waspada, ya, jaga keamanan, jaga ketertiban, dan libatkan anggota jemaat khususnya para kaum muda untuk mengantisipasi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi di kota kita. Biasanya di Kota Palembang khususnya, ya, itu ada yang tatap muka, lalu ada yang langsung live streaming. Jadi saat itu juga jemaat yang seperti yang saya layani di gereja kami, itu jemaat mengikuti ibadah di rumah, ya, di rumah secara virtual, ya. Saya hadir ke sini untuk meyakinkan bahwa semua berjalan dengan aman, khususnya dalam rangka nanti kita menghadapi Paskah, ya, pada hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Kita berharap kejadian di Makassar tidak terjadi di sini. Itu adalah oknum, bukan mengatasnamakan agama. Dan kita doakan pada saudara-saudara kita yang hari ini masih berada di rumah sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Dan kita di Sulawesi Selatan mengutuk keras kejadian tersebut. Jangan terjadi di mana-mana lagi. Mudah-mudahan ini pelajaran terakhir untuk kita semua. Jaga kerukunan beragama, jaga kebersamaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Reporter Kurniawan dan Sri Devi, juru kamera Kurniawan Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.